Oke, pada kali ini saya ajak rekan tani bonsai untuk melihat bagaimana keindahan dari bonsai taman koleksi Sekar Jaya Nursery Padi. Ada apa saja bahan yang digunakan? Kemarin saya kesempat ke sana ya dan melihat ada cemara udang, kemudian mentaus yang disambung dengan putri salju, kemudian ada tentunya serut yang menjadi andalan dari bonsai taman dengan karakter batang yang memang terhitung sangat mudah dibentuk, kemudian keunikan dari daun juga yang sangat mudah untuk diperkecil. Bagaimana keindahannya? Tentunya tetap di channel Adik Maria. Langsung saja saya ajak rekan tani. Jangan lupa bagi yang baru saja menonton video saya untuk pertama kali bisa diklik subscribe-nya, kemudian like, komen juga saya tunggu. Bagaimana saran ke depan supaya video-video saya lebih bisa berkembang untuk meliput apa saja yang berhubungan dengan tani dan informasi lainnya seputar padi. Gitu aja, langsung aja saya ajak rekan tani untuk melihat koleksi dari Sekar Jaya Nursery. Masih tetap bersama Mbak Di Maria. Dan yang pertama ini yang bisa kita lihat adalah sebuah bonsai taman dari bahan cemut ya, cemut atau cemara udang. Ya, biasanya bahan ini banyak kita temukan dari daerah Madura. Tapi sekarang sudah mulai banyak juga ya di Jawa tentunya yang mulai membudidayakan baik dari semai biji maupun dari jangkung. Dan berikut ini adalah tampilan bagaimana bonsai taman yang begitu indah, elegan sekali. Bisa dibayangkan ketika kita memilikinya ya, misalkan di taman itu atau perkantoran, dan ini merupakan bonsai taman dari bahan beringin. Beringin biasanya ini menggunakan beringin Jawa atau Benjamina ataupun menggunakan beringin iprik ya, kemudian disambung dengan beringin dolar. Nah, beringin dolar ini merupakan beringin yang berdaun bulat dan memang sering sekali kita jumpai sebagai bahan untuk membuat bonsai taman karena keunikan daunnya tadi bulat-bulat gitu, bagus sekali. Luar biasa. Mungkin kalau untuk harga ya kisaran berapa relatif sekali, tapi saya rasa ini memang sampai mungkin ya ini, karena saya memang tidak bisa review harga secara khusus gitu kepada yang punya. Mungkin sampai puluhan ada puluhan juta ya. Kemudian ini kita bisa melihat di belakang dari pusat tanaman hias di Kota Padi di Sekar Jaya. Ini merupakan tempat dari bagaimana mereka melahan ya, ground proses dari pemrograman dari bahan yang mentah, biasanya dari bahan serut yang mereka dapatkan mungkin dari para pentunggal, mereka program di sini. Nah, seperti ini wujud dari bonsai taman, bonsai yang diperuntukkan untuk taman ya. Memang lebih tinggi pastinya daripada bonsai-bonsai yang ada di pot, dengan ciri khusus, dengan bentuk dari perantingan juga tidak serumit perantingan dari bonsai dalam pot. Hanya menuju ke keindahan gitu ya, bukan lagi seperti bonsai yang diperuntukkan untuk kontes, tidak sedetail itu. Jadi sekedar untuk mendapatkan keindahan dibentuk dengan sedemikian rupa. Kebanyakan yang digunakan di sini karena memang bahan yang sangat melimpah di Kota Padi adalah bahan serut. Oke, kita bisa lihat di sini. Kemudian ada bahan pulei. Bahan pulei ini bahan bongsor juga. Biasanya ukurannya juga sangat besar, diameternya bisa sampai 1,5 meter atau lebih, yang digunakan untuk taman, baik taman kota atau perkantoran. Bahkan rumah pribadi pun ada yang tentunya memiliki halaman yang cukup luas dan memang tidak terlalu sempit ya, karena memang ukuran dari bahan pulei ini cukup besar. Dia karakternya di batang ya, karakternya dia unik gitu, ada
karakternya lebih tua seperti pohon di alam, cuma dia unik lah, mungkin ada celahnya atau genjolan atau gimana, dia unik sekali kalau bahan pule ini. Kemudian ini ada serut juga yang ukurannya lebih kecil dari yang pertama tadi, seperti ini. Bentuknya untuk bagian dahan dibentuk tidak terlalu ribet, tidak terlalu serumit kalau kita membuat dari bonsai yang diperuntukkan untuk kontes ya. Tentunya kalau lebih ke kontes itu dia ada spesifikasi khusus memang. Kalau ini hanya berdasarkan bagaimana tampak terlihat indah. Ini bonsai serut juga, bonsai taman ya. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan yang lurus begitu kita di alam, bisa kita ambil, kemudian kita sisakan beberapa tangkai atau dahan saja, kemudian kita bentuk bulatan seperti yang ada di di video ini. Itu sudah indah sekali dan prosesnya jauh lebih mudah, lebih cepat dibandingkan kita memprogram bonsai dalam pot. Nah, ini juga seperti gambar pada video pertama tadi, yaitu cemara udang. Bahan cemara udang ya. Ini indah dan harganya lumayan jika dibandingkan dengan bahan bonsai serut. Dari segi penampilan dia berdaun halus ya, lebih kecil daunnya, seperti jarum daunnya. Dan memang banyak sekali yang memperuntukkan ini sebagai bonsai taman. Karena daunnya tadi unik dan juga sangat mudah lah untuk dibentuk. Kemudian ini juga bonsai serut taman. Di bawah ini adalah rumput gajah mini ya. Juga banyak diperuntukkan sebagai bahan membuat taman. Karena rumput ini cukup cepat pertumbuhannya dan terkesan sangat rapi sekali. Juga banyak di sini ya, banyak sekali bahannya yang diprogram memang diperuntukkan sebagai bonsai taman. Dari segi harga tadi yang saya sebutkan, memang saya tidak bisa memberikan spesifikasi berapa, khususnya berapa untuk persatuannya. Ini memang saya tidak berani karena mungkin relatif juga diperuntukkan untuk beberapa proyek juga mungkin harganya beda-beda ya. Jadi mungkin jika Anda berminat untuk bahan-bahan ini bisa datang langsung ke Sekarjaya Nursery di Jalan Pantura dari kota Pati. Itu arahnya ke timur, itu sekitar 1 km. Jika Anda dari timur, dari arah Juwana ke kota Pati, sekitar 10 kiloan ada. Dari pinggir jalan ya, dekat Nasmoko dan pabrik Garuda Food, Sekarjaya Pati. Nah, karena saya memang sering ke sini sekedar mencari referensi, kemudian saya juga mencari mungkin bibit juga yang saya peruntukkan untuk bonsai. Saya berkesempatan untuk mengambil video ini. Begitu ya. Bisa kita lihat sendiri di sini juga beberapa bahan programan yang bisa dibilang prospek juga digunakan untuk bonsai dalam pot juga banyak. Beberapa kali sudah sering saya ambil untuk saya abadikan juga. Nah, ini adalah bahan beringin. Ini beringin yang seperti di awal tadi, cuma dia ukurannya lebih kecil. Yang jauh ini berdaun agak putih kekuningan. Ini namanya mentaos. Mentaos sambung dengan putri salju. Ini juga terhitung sangat favorit sekali di kalangan para pecinta taman ya, tentunya menggunakan bahan ini karena ukurannya sebenarnya tidak terlalu memakan tempat. Lebih kecil jika dibandingkan dengan yang di awal-awal tadi seperti bonsai serut, seperti itu. Jadi ketika kita membuat taman, kita menggunakan bonsai taman, kita sesuaikan saja dengan mungkin pekarangan kita, sesuaikan. Apabila luas, kita bisa menggunakan yang cukup besar ini karena cukup indah juga. Ya udah, itu tadi coba saya review ya beberapa koleksi dari bahan bonsai taman, dari serut, mentaus dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Anda tertarik
dan sampai jumpa.